Oke adik-adik, kita akan langsung bahas di soal nomor 1 ini ya. Di sini ada deret bilangan adik-adik. Oke, kita akan tulis dulu. 12, 20, 30, 42, dan 56. Nah, deret ini kita harus lihat dulu, apakah ini deret aritmatika atau bukan. Caranya bagaimana? Tentu saja kita lihat dari beda atau selisihnya, begitu ya. Ini bedanya 8, 10, 12, 14. Nah, ternyata ini bukan deret aritmatika adik-adik. Karena kalau deret aritmatika, di baris yang pertama ini, itu angkanya selisihnya harus sama semua. Ya, kita cari sampai selisihnya ini dapat sama adik-adik angkanya. Ternyata ada di sini. 2, selisih 2, ini juga selisih 2. Nah, ini disebut dengan pola bilangan bertingkat. Karena ini ada tingkat ya. Oke. Cara untuk mencari suku ke-22 di bilangan bertingkat, kalian nggak bisa memakai cara UN aritmatika. Gitu. Jadi ini UN-nya adalah, kalau bilangan bertingkat seperti ini, UN-nya adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C, begitu. Berarti di sini kita harus tahu A, B, dan C-nya dulu adik-adik. Caranya bagaimana? Caranya mudah sekali. Di sini angka pertama kita tinggal lingkarin aja. Kemudian kita tambahkan rumus di sini. Yang di baris paling bawah ini 2A. Yang di tengah ini 3A plus B. Yang di atas ini A plus B plus C. Begitu ya. Nah, kita mulai kerjakan dari bawah dulu adik-adik. Jadi dari 2A ini ya. Kita cari dulu A-nya berapa. 2A sama dengan 2. Berarti A-nya adalah 2. Nah, ini karena ini perkalian ya adik-adik ya. Kita pindah 2-nya jadi dibagi 2. A-nya jadi berapa? 1. Gitu. Kemudian kita naik lagi ke atasnya. 3A plus B. Masukkan lagi 3A plus B. Sama dengan 8. Gitu ya. Tadi karena A-nya sudah ketemu 1, kita masukkan sini. Berarti 3 kali 1 ditambah B. Sama dengan 8. Berarti B-nya berapa adik-adik? B-nya, atau ini kita buat dulu aja. Berarti ini 3 ditambah B, sebentar, sorry. 3 kali 1, 3 ya. 3 ditambah B sama dengan 8. Berarti B-nya 8, 3-nya ini kita pindah, dikurangi 3. Hasilnya adalah 5. Kemudian kita naik lagi ke atasnya, A plus B plus C. A plus B plus C sama dengan 12, gitu ya. Tadi A-nya sudah ketemu 1. B-nya sudah ketemu 5. Nah, di sini C-nya mau kita hitung. Oke, 1 tambah 5, 6. 6 plus C sama dengan 12. C-nya berarti 12 dikurangi 6. C-nya adalah 6. Iya, ini C-nya ya. Nah, karena kita mau hitung suku ke-22, oke, saya tuliskan di bawahnya ya adik-adik. Berarti kita mau cari U22. Tadi rumusnya apa? Ada di sini ya. AN kuadrat plus BN plus C. Nah, ini kita masukkan aja. A-nya berapa? 1. Kita masukkan berarti 1 kali. Karena ini U22. Kan UN adik-adik ya. Berarti N-nya ini 22 begitu. 22 kuadrat ditambah B. B-nya tadi 5 ya adik-adik. 5 dikali N 22 berarti ditambah 6. Gitu. Nah, ini kita langsung cari. 1 kali 22 kuadrat. 22 kuadrat itu 484, begitu ya. Kemudian ditambah 5 kali 22 itu 110. Ditambah lagi 6. Ini kita hitung. 484 ditambah 110 itu berapa? 594. 594 ditambah 6. Jadi hasilnya berapa adik-adik? 600. Jadi U22 yang di soal pertama ini tadi, hasilnya adalah yang B atau 600. Oke, lanjut di soal yang nomor 2 di sini. Kita disuruh hitung suku ke-10 dari barisan bilangan seperti tadi adik-adik. Ini kita harus cari dulu apakah bilangan ini, deret ini adalah deret aritmatika atau bukan. Nah, kita tuliskan dulu di sini. Kemudian kita cari bedanya dulu ya adik-adik. Oke, kita cari bedanya dulu. Ini bedanya berapa? 9. Kemudian ini 11, 13, 15. Oh, ternyata ini juga bukan deret aritmatika.
kemungkinan ini bertingkat. Kita coba lagi cari selisihnya. 2, 2, 2. Iya, ini adalah pola bilangan bertingkat adik-adik. Berarti sama seperti tadi, UN-nya adalah AN kuadrat ditambah BN ditambah C, begitu ya. Nah, berarti kita harus cari dulu A, B, dan C-nya, begitu adik-adik. Ya, seperti tadi, ini kita tinggal lingkarin aja. Di sini 2A, ya, seperti tadi, 3A plus B, yang di atas A plus B plus C. Nah, kita mulai hitung dari yang bawah dulu. Ini sebentar, ini saya hapus dulu aja. Ya, kemudian kita mulai dari bawah. 2A sama dengan 2. A-nya berarti 2 dibagi 2. 1, gitu ya. Kemudian naik ke atasnya. 3A plus B sama dengan 9. Karena A-nya 1, 3 kali 1 plus B sama dengan 9. 3 plus B sama dengan 9. Berarti B-nya adalah 6. Kemudian naik lagi ke atasnya. A plus B plus C sama dengan 15. A-nya tadi 1, B-nya 6 plus C sama dengan 15, begitu ya. Berarti ini 7 plus C sama dengan 15. Di sini berarti C-nya berapa? 8. Nah, kalian bisa ulang lagi. Kalau masih bingung, kalian bisa lihat di nomor 1 lagi tadi caranya dibandingkan sama adik-adik. Nah, karena kita harus cari U ke 10, berarti kita tuliskan UN-nya seperti tadi ya, AN kuadrat ditambah BN ditambah C, begitu ya. Jadi A-nya berapa tadi? Sudah ketemu nih, A-nya 1 kali N, karena ini kita hitung U10, berarti di sini N-nya 10 kuadrat ditambah B-nya 6 kali 10 ditambah 8. Nah, kita hitung 10 kuadrat 100, 60 tambah 8. Hasilnya 168. Oke, begitu ya adik-adik. Nah, jadi jawabannya yang C. Atau ini ada tips dari kakak nih. Nah, sebenarnya adik-adik, kalau kita hanya menghitung sampai U ke 10, ini kita lebih cepat pakai manual aja. Daripada seperti tadi hitungnya lebih lama ya menurut saya. Jadi ini kita lihat dulu, di sini kan sudah ada U1, U2, U3, U4, U5 kan. Jadi kita tinggal tambahin, ada 5 bilangan lagi, U6, U7, U8, U9, U10. Kita manual aja, berarti tadi kalau sudah ditambah 15 ini, angka berikutnya yang di U6 ini, ya, itu pasti ditambah 17. Jadi 63 ditambah 17. Berapa adik-adik? 80 gitu ya. Oke. Setelah itu berarti ditambah 2 lagi ini. Untuk ke U7, kita harus tambah jadi 19. 80 ditambah 19. Berapa? 99. Kemudian lanjut lagi, ditambah 2 lagi. Kita tambah 21. 120. Kemudian lanjut lagi, kita tambah lagi 23. 143. Tambah lagi 25 berarti 168. Nah, jawabannya sama aja kan dengan yang cara agak yang lebih panjang tadi ya. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 3 adik-adik. Di sini ada gambar pola. Pada pola di atas banyak noktah pada pola ke-8. Nah, kita diminta untuk mencari pola ke-8. Kita hitung dulu titiknya ini. Yang di pola pertama itu 1. Kemudian di pola kedua ada 3 noktah. Kemudian yang di sini ada berapa? Ini 5. Kemudian di sini ada 7. Gitu. Nah, kita harus cek dulu seperti tadi apakah ini aritmatika atau bukan. Kita cari selisihnya 2, 2, 2. Oh, di baris ini aja angkanya udah sama adik-adik, berarti ini aritmatika biasa adik-adik. Dan kita disuruh cari U8 ya. Jadi kita bisa cari UN dengan UN-nya aritmatika adik-adik. UN-nya aritmatika itu UN sama dengan A ditambah dalam kurung N-1B gitu. Karena kita mau cari U8, kita masukkan aja A-nya berapa? 1 ditambah N-nya tadi 8 ya adik-adik. 8 min 1 kali bedanya berapa? 2. Nah, kita masukkan berarti 1 ditambah
7 dikali 2. Hati-hati adik-adik untuk penghitungan ini, ingat selalu bahwa perkalian itu harus kita dahulukan. 1 ditambah 14. Berarti hasilnya berapa? 15. Jadi jawabannya adalah yang C. Atau kalian lanjutkan aja ini supaya lebih mudah. Kan ini cuma U8, manual aja adik-adik. U5, U6, U7, U8. Nah, di manual aja. Kita berarti harus tambah 2 lagi, berarti 9. Tambah 2 lagi, 11. Tambah 2 lagi, 13. Tambah aja 2 lagi, 15. Nah, langsung ketemu. Mas nggak usah pakai rumus. Ya, kita lanjut ke nomor 4. Banyak batang korek api untuk membuat pola ke-20. Di sini kita harus hitung U20. Ya. U20 ini kayaknya kalau kita manual nanti pasti lama adik-adik, karena banyak ini aja baru sampai U3 ya di sini. Jadi kita pakai rumus aja. Kalau pakai rumus berarti kita harus cari dulu ini aritmatika atau bukan. Oke, kita hitung dulu batang korek apinya. Di pola pertama ada 3, kemudian di pola kedua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di pola ketiga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini kita cek dulu selisih atau bedanya berapa ini? 4. Kemudian di sini 4 lagi. Wah, ini berarti aritmatika adik-adik. Karena bedanya sama ya di sini. Oke, karena ini aritmatika, cari U20 tentunya lebih enak ya adik-adik. Kita gunakan rumus aritmatika seperti yang di nomor 3 ini tadi ya. Oke, kita kerjakan. U20-nya berarti A-nya 3 gitu ya. A plus N-nya 20 min 1 kali bedanya 4. Kita masukkan berarti 3 ditambah 19 kali 4. Jangan lupa perkalian kita hitung dulu. Berarti 3 ditambah berapa dari 76. Berarti hasilnya adalah 79. Jadi jawabnya yang D. Mudah ya? Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Di sini kita diminta untuk menghitung banyak batang korek api pada pola ke-7. Ini sepertinya lebih enak di manual adik-adik, tapi kita hitung dulu aja ya. Ini yang batang korek api yang pertama ini ada 3. Kemudian ini kalau kalian hitung ada 9. Kemudian ini ada 18. Nah, kita lihat dulu apakah bedanya sama. Ini kalau kita selisihkan 6. Kemudian ini kita selisihkan itu 9. Nah, berarti bukan aritmatika ini adik-adik. Selisihnya lagi 3 ya. Ini kemungkinan bilangan bertingkat. Nah, untuk mencari seperti ini kalian berarti bisa gunakan UN yang seperti bertingkat nomor 1 dan 2 tadi. AN kuadrat ditambah BN ditambah C. Nah, kalian bisa gunakan ini. Tapi lebih mudah lagi kalau kalian kerjakan dengan manual aja. Jadi ini masih U1, 2, 3 ya. U4, U5, U6, U7. Oke, kita cari manual aja adik-adik. Berarti 9 ini ditambah 3 lagi. Berapa? 12 ya. Kemudian 18 ditambah 12. Itu 30. Nah, ini kita tambah 3 lagi. Untuk ke sini berarti kita harus tambah lagi dengan 15. Berarti 45. Kemudian kita tambah 3 lagi itu 18. Berarti berikutnya itu 45 ditambah 18, 63. Kemudian kita tambah 3 lagi, 21. Berarti angka berikutnya adalah 84. Jadi nomor 5 hasilnya U7-nya adalah 84. Nah, kalian kalau mau iseng tuh, mau cari ini, boleh sih. Kalian cari A-nya dulu berapa, B-nya berapa, C-nya berapa ya. Kalian lihat lagi di nomor 1 dan 2 yang tadi. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 6. Oke, di nomor 6, banyaknya persegi satuan pada pola ke-10. Oke, ini sudah ada 3 bilangan. Kita manual aja adik-adik, sepertinya ini kayaknya lebih enak juga. Kita cek dulu di sini banyaknya persegi ya, berarti kita hitung perseginya. Ada 2, kemudian yang di U2-nya ada 4, kemudian di U3-nya ada 6, ya. Kalian boleh manual, berarti ini kan ditambah 2 gitu ya. Atau kalian juga bisa pakai UN, karena ini aritmatika.
Kalian bisa langsung pakai A plus dalam kurung N-1 kali B boleh. Masukkan aja berarti U10, itu berarti A-nya 2, ditambah 10 dikurangi 1 kali bedanya 2. 2 ditambah 9 kali 2. Nah, ini kita harus hitung dulu ya. 2 ditambah 18, hasilnya adalah 20. Jadi yang C. Atau ini juga bisa sebenarnya kalian buat begini adik-adik. Ini 1 kali 2. Yang ini 2 kali 2. Yang ini 3 kali 2. Boleh sih. Berarti kalau U1 itu 1 kali 2. U2 2 kali 2. U3 3 kali 2. Berarti kalau U10 kalian langsung bisa hitung 10 kali 2. Boleh juga begini. Ya. Jadi untuk deret itu sebenarnya caranya banyak sekali adik-adik. Jadi adik-adik banyak berlatih, nanti lama-lama kalian pasti lebih bisa untuk langsung memilih, lebih mudah memilih menggunakan cara apa sih yang paling mudah dan singkat gitu. Jadi kita langsung lagi ke nomor 7. Selisih antara banyak persegi yang diarsir dengan yang tidak diarsir pada pola ke-8. Oke, ini kita juga manual aja ini. Kita mau hitung dulu yang di U1 ini, ya, yang diarsir 3, yang tidak diarsir 1. Berarti selisihnya berapa adik-adik? 2 ya. Iya kan? 2. Kemudian kita langsung cari aja selisihnya adik-adik. Kemudian langsung ke yang sini, yang diarsir 3, yang tidak diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Berarti selisihnya 6 kurangi 3, 3. Kemudian lagi, yang di sini, yang diarsir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang tidak diarsir, tadi 10 ya, kita tulis 2 aja biar nggak lupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 10 dan 6, selisihnya adalah 4. Nah, kita diminta untuk cari pola ke-8. Dan ini sebenarnya kayaknya polanya sudah kelihatan ini. 1, 1 gitu kan. Ini baru U3 nih, U4, U5, U6, U7, U8. 5, 6, 7, 8, 9. Jadi jawabannya adalah 9. Nah, mudah ya. Lanjut lagi ke nomor 8. Di sini ada baris deret bilangan lagi ya. Kita cek dulu apakah ini aritmatika. Kita cari selisihnya dulu. Ini 3. Selisihnya 3, 3, 3. Oke, aritmatika adik-adik. Berarti untuk cari U33, ya kita pakai deret aritmatika ya. A plus dalam kurung N-1 kali beda. Masukkan dulu A-nya berapa? 4 ditambah N-nya 33 ya. Dikurangi 1 kali bedanya 3. Kita masukkan 4 ditambah 32 kali 3. Jangan lupa ini dihitung dulu adik-adik. Berarti 4 ditambah ini hasilnya 96. Jadi hasilnya adalah 100. Jadi yang B. Oke, lanjut lagi nomor 9. Kita diminta hitung suku ke-35, berarti U35. Kita cek dulu ini, deretnya apakah aritmatika. Ini selisihnya 5, 5 lagi, 5 lagi, 5 lagi, ya ini aritmatika adik-adik. Nah, udah kita masukkan aja berarti U35 sama dengan A 6 ditambah N-nya 35 min 1 bedanya 5. Masukkan lagi 6 ditambah 34 kali 5. Jangan lupa ini dihitung dulu. Berarti 6 ditambah 170. Hasilnya adalah 176. Jadi yang B. Lanjut lagi ke nomor 10. Nah, kita cek lagi dulu. Ini kita diminta hitung suku ke-34 gitu ya. Kita cek dulu ini selisihnya. 7 lagi. Selisihnya 7 lagi. 7 lagi. Oke, aritmatika ini adik-adik. Berarti U34. Masukkan lagi. A 5 plus N. N-nya 34. Min 1 kali bedanya 7. Gitu ya. Kita masukkan 5 ditambah
33 kali 7. Nah, ini kita hitung dulu. Berarti 5 ditambah berapa itu adik-adik? 231 ya. Jadi hasilnya 236 yang C. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 11. Nah, di sini kita lihat dulu barisan deretnya ya. Di sini kalau kalian lihat 9 menjadi 3. Itu dibagi 3, adik-adik. Dibagi 3, atau kalian juga boleh tulis dikali sepertiga, boleh kan? Sama aja kan? Jadi 9 dikali 1/3. Nah, itu kan 3 juga kan? Jadi, ini berarti bukan deret aritmatika, adik-adik. Ini adalah deret geometri ya. Kalian sudah belajar kan di sekolah kalau deret geometri itu adalah deret yang mempunyai rasio atau bilangan berikutnya itu dikali ataupun dibagi gitu. Kalau ini saya tulis aja dikali sepertiga gitu ya. Terus ini dikali sepertiga lagi, dikali sepertiga lagi gitu. Nah, untuk deret geometri ya seperti ini, kalian selalu ingat bahwa deret geometri jangan pakai rumus adik-adik, karena deret geometri itu rumusnya rumit. Jadi mending kalian langsung setiap ketemu deret geometri kalian manual. Jangan lupa ya. Nah, kalau soal seperti ini ya, di sini kita disuruh hitung rumusnya apa gitu. Oke. Jadi langsung aja kita cek satu persatu adik-adik. Ya, kita cek satu persatu. Oke, ini saya hapus dulu. Kita cek satu persatu dari yang A. Yang A ini adalah 3 pangkat 2 plus N. Nah, kita coba aja N-nya ini kita ganti, kita cek yang suku ketiga aja ya, Dek. U3-nya nanti harus 1 itu. Kita coba masukkan. Kalau N-nya 3, berarti kalau rumusnya ini, kita masukkan aja, berarti 3 pangkat 2 ditambah 3. Berarti 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nggak mungkin hasilnya 1, adik-adik. Ya kan? Berarti ini sudah nggak cocok rumusnya. Berarti yang A ini udah coret dulu. Nah, kita coba lagi yang B. Oke, kita coba yang B. Yang B itu rumusnya 3 pangkat 1 plus N. Kita masih coba N-nya 3 ya, adik-adik. U3 ya. Ini U3. Jadi 3 pangkat 1 ditambah 3. 3 pangkat 4. Ini juga nggak mungkin 1, adik-adik. Bukan ya? Oke, yang B juga bukan. Kita cek yang ketiga, yang C. 3 pangkat 3 min N. Rumusnya ini. Oke, kita masukkan. Kalau U3 berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3. Berarti 3 pangkat 0. Nah, adik-adik tahu 3 pangkat 0 itu berapa? Ya, 3 pangkat 0 hasilnya adalah 1. Semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah, ini cocok adik-adik. Ya sudah, berarti jawabannya yang C. Gitu aja. Jadi kalau geometri kalian manual aja. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Nomor 12 ini sama, rumus suku KN dari barisan bilangan ini gitu ya. Nah, kita coba masukkan dulu yang A. 2 pangkat N min 1. Kita coba cari di U berapa adik-adik? Kita ganti U2 ya. U2 ini nanti jawabannya harus 4 nih. Oke, kita coba. Apakah 4? 2 pangkat U2 kan berarti N-nya 2. 2 min 1. 2 pangkat 1. Itu 2. Berarti bukan. Harusnya kan 4 ini ya, U2-nya. Oke. Lanjut ke yang B. Yang B itu 2 pangkat 2 pangkat N min 1. Kita coba. 2 pangkat 2 kurangin 1. 2 pangkat 2, 4 kurangi 1, hasilnya 3. Bukan lagi. Oke. Kita coba yang C. Yang C ini 2 pangkat N. Nah, kita coba U2 berarti 2 pangkat 2. Hasilnya berapa? 4. Oh iya, cocok ini. Hasilnya 4. U2-nya 4 kan? Nah, benar. Berarti yang C. Oke. Kita lanjut ke nomor 13. Banyak lingkaran pada pola ke-10. Nah, kita hitung dulu lingkarannya, adik-adik. Di sini
yang pola pertama itu 2, kemudian ada 4, kemudian ini 6, gitu ya. 4 ini ya, maaf. 4, kemudian 6. Nah, ini aritmatika biasa ini adik-adik, karena pertambahan bedanya cuma 2, 2, 2. Ya udah, kita hitung U10. Masukkan aja, berarti A 2 ya. Plus N min 1 kali bedanya juga 2. 2 ditambah 9 kali 2. 2 ditambah 18. Hasilnya adalah 20. Jadi yang E. Nah, ini ada E pilihannya ya. Ya, typo kayaknya. Oke, nomor 14. 14 di sini ada banyaknya lingkaran pada pola ke-10. Oke, kita cari lagi. Di sini ada 3. Kemudian berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aritmatika juga ini. Pertambahnya 22. U10, kita masukkan A, 3 ya. Ditambah N-nya kalau U10, 10 ya. Min 1 kali B, bedanya 2. Kita masukkan 3 ditambah 9 kali 2. 3 ditambah 18. Hasilnya adalah 21 yang B. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 15. Diketahui barisan bilangan ini suku ke-10. Nah, kita cari U10 adik-adik. Wah, U10 nggak terlalu jauh sih sebenarnya ya. Kalian bisa manual, tapi kita lihat dulu. Ini deretnya aritmatika bukan? 5, 10, 17, 26. Nah, 5 tambah, ini selisihnya 5 ya. Ini selisihnya 7, ini selisihnya berapa? 6, 9. Nah, ini bilangan bertingkat adik-adik. Kalau adik-adik mau cari UN pakai rumus yang seperti di nomor 1 dan 2 bisa. AN kuadrat plus BN plus C, boleh. Kalian mau manual? Boleh. Ini tinggal dilanjutkan. Ini masih U4 ya. U5, U6, U7, U8, U9, U10. Kalian lanjutkan. Nah, untuk nomor 15 ini kalian coba sendiri hasilnya berapa. Apakah hasilnya 122? Kalau hasilnya 122, berarti jawaban kalian betul. Oke, kita ke nomor 16. Oke, di nomor 16 sama. Kita cari dulu pola bilangannya. Di sini bertambahnya berapa ini? 1, terus nambah 2, terus 3. Wah, ini polanya sudah kelihatan ini. Tambah 1, tambah 1 ya. Ini tapi walaupun bertingkat adik-adik, kita cuma disuruh cari 2 suku berikutnya. Jadi ini tinggal dilanjutkan 2 bilangan lagi, sudah ketemu. Udah, berarti nanti habis ini berarti kita tambahin berapa? 4 ya. Jadi 9 tambah 4 berapa? 13. Setelah itu kita tambah 5. Berapa berarti? 18. Jadi hasilnya 18, 13, dan 18 yang A. Lanjut lagi ke nomor 17. Diketahui UN adalah ini. Nah, ini adik-adik sudah ada UN-nya. Ya. Kita diminta hitung U4 tambah U5. Berarti kita hitung U4-nya dulu adik-adik. Kita masukkan ke sini. U4 berarti N-nya 4 ya. Kita masukkan 2 dikali 4 pangkat 2 dikurangi 5. Berarti di sini 2 kali 16 dikurangi 5. Berapa hasilnya? Ini kita hitung dulu nih. 32 dikurangi 5 berarti ya. 30, maaf. 32 dikurangi 5. Hasilnya adalah 27 gitu ya. Nah, kalau U5-nya berapa nih? Coba kita hitung. Berarti 2 kali 5 pangkat 2 dikurangi 5. 2 kali 25 dikurangi 5. Hasilnya adalah, ini 50 ya. 50 dikurangi 5, 45. Nah, jadi U4 ditambah U5, berapa adik-adik? 27 ditambah 45. Berapa hasilnya? 72. Jadi hasilnya yang C. Begitu. Lanjut lagi ke nomor 18. Seperti tadi, kita tulis aja dulu ya. 2, 5,
10, 17. Kita diminta hitung 2 suku berikutnya, berarti nanti tinggal ditambah 2 bilangan lagi. Kita cari polanya dulu adik-adik. Di sini selisih berapa nih? 3. Kemudian ini selisih berapa? 5, selisih 7, berarti nanti ini selisih 9 dong, ya. 17 ditambah 9, 26. Kemudian habis ini selisih 11, berarti 37. 26 dan 37, berarti jawabnya yang C. Lanjut ke nomor 19. Zainal menyusun kelereng dalam petak persegi membentuk pola seperti gambar. Kita diminta hitung pola ketujuh. Oke, kita manual aja adik-adik. Kita hitung dulu. Di U1, kelerengnya ada 1. Kemudian di U2 ada 3. Kemudian di U3 ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Begitu ya. Kita cari polanya dulu. Tambah 2, tambah 3, tambah 4. Gitu ya. Nah, ini kita manual aja nih. Masih U4 kan? U5, U6, U7. Berarti habis ini nanti kita tambah 5, 15. Habis ini kita tambah 6, 21. Habis ini kita tambah 7, berarti 28. Jadi jawabnya adalah yang B, 28. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 20. Banyak pola ke 10. Oke, ini kayaknya kita bisa manual juga ini. Kita cari polanya dulu ya. Oke, ini yang U1-nya 1, U2-nya 3, U3-nya 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu ya. Ini baru U4 nih. U5, U6, U7, U8, U9, U10. Kita coba hitung. Cari polanya dulu. Selisih 2, selisih 3, selisih 4, berarti nanti selisih 5, 15. Tambah 6, 21. Tambah 7, 28. Berarti nanti ditambah 8, 36. Kemudian ditambah 9, 45. Kemudian ditambah 10, 55. Jadi jawabnya yang apa ini? Yang C ya. Oke. Nomor 20. Kita lanjut lagi ke nomor 21. Dua suku berikutnya dari bilangan 50, 45, 39, 32. Nah, ini kita cek dulu. Kita cuma disuruh cari 2 suku berikutnya ya. 2 angka berikutnya. Kita cari polanya dulu adik-adik. Ini dikurangi 5. Ini dikurangi berapa? 6. Kemudian ini dikurangi 7. Berarti habis ini kita kurangi 8. 32 kurangi 8. 24. Habis ini berarti dikurangi 9. Bentar, ini saya turunkan. Berarti 24 dikurangi 9, 15. Jadi hasilnya 24 dan 15. Jadi yang A. Oke, lanjut lagi ke nomor 22. Rumus suku KN dari barisan bla bla bla. Nah, ini ada rumusnya ya. Kita diminta hitung U9 kurangi U7. Kita hitung U9 dulu adik-adik. U9 berarti N-nya 9, berarti 2 kali 9 dalam kurung 9 min 1 begitu ya. Berarti 18 dikali 8. Hasilnya 144. Kemudian kita cari lagi U7-nya. Berarti 2 kali 7 dalam kurung 7 kurangi 1. Berarti 14 dikali 6. Gitu ya. Berapa? 84. Berarti U9 dikurangi U7 itu 144 dikurangi 84. Berapa hasilnya? 60. Itu nomor 22. Oke, kita lanjut ke nomor 23. Di sini banyak lingkaran pada pola ke-10 adik-adik. Nah, karena ini lingkarannya banyak ya adik-adik, kalian bisa hitung begini aja adik-adik, gampang. Ini ada 1 baris kan, 1 baris ini isinya 3. Kalian tulis aja, ini 1 kali 3 berarti. Kalau ini berarti ada
2, ini 2 kan? Terus ini ada 1, ke sini 2, terus ke sininya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. 2 kali 4. Yang ini 3 kali 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5. Yang ini 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 kali 6 gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat polanya dulu. U1 itu 1, U2, 2, U3, 3, U4, 4 gitu kan. Berarti kalau U10 nanti pasti 10 kali gitu ya. Dan kita lihat bilangan keduanya. Di sini 3, 4, 5, 6. U1 3, U2 4, U3 5, U4 6. Berarti ini kan tambah 22 ya, Dek. 1 tambah 2, 3. U2-nya 4, 2 tambah 2, U3-nya 5, 2 tambah 3 tambah 2, berarti kalau U10, 10 tambah 2, 12. Berarti hasilnya 120, yang D. Kalian mau manual juga boleh, ya. Oke, kita ke nomor 24, rumus suku ke N dari barisan bilangan, nih. Nah, kita coba satu-satu seperti tadi, yang A dulu, setengah kali N, kita cari yang U2 aja ya, adik-adik. Karena ini ada pecahan setengah, kita cari U2 lebih mudah. Kalau U2 berarti N-nya 2, dikali 2 ditambah 1. Berarti kita hitung ini kan 1 kan, berarti 3. Nah, berarti U2-nya 3, bukan kan? Ini U2-nya kan 4 di sini. Berarti yang A salah. Kita cek yang B. U2 lagi, 2 kali 2, ditambah 2 ditambah 1. 2 kali 2, 4, dikali 3, 12. Bukan lagi. Kita cek ke nomor yang C. N, kalau U2 berarti 2 min 1, dikali 2, ditambah 2. 2 kurangi 1, 1, dikali 4. Hasilnya adalah 4. Iya, betul. U2-nya 4. Oke, berarti hasilnya yang C. Gitu adik-adik. Oke, kita ketemu di video selanjutnya.